kami kelompok 5 Manajemen Pariwisata dengan saya Lintang Nurlita, Aini Mita, Kuliatul Maula, Program Studi Bisnis Perjalanan Wisata Angkatan 2022, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pariwisata, kami berkesempatan untuk mewawancarai Museum BNM Fredericksburg. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok Manajemen Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Angkatan 2022. Nah, kedatangan kami di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pariwisata, terkait wawancara dengan pengelola salah satu wisata di Yogyakarta. Perkenalkan, saya sendiri Lintang Nurlita. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan dulu. Belanda menguasai Indonesia, budaya Belanda seperti itu. Seiring perjalanan waktu, fungsinya berubah-ubah, kepemilikannya juga berubah. Tapi yang jelas dari base militer, barat militer seperti itu. Kemudian di tahun 92 itu kita ubah jadi museum khusus sejarah negara. Jadi menceritakan tentang sejarah kebiasaan Indonesia yang menjadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk pengelolaan BNM Fredericksburg ini di bawah jadi kita tuh museum negeri, sebuah museum negeri di bawah Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ya seperti itu. Jadi kita museum negeri, pendanaannya APBN. Jadi uang tiket itu masuk ke pendapatan negara, pendapatan negara bukan pajak. Kemudian untuk pengelolaan, perawatan, manajemen SDM itu semuanya dibiayai oleh APBN seperti itu. dalam museum BNM Fredericksburg ini untuk struktur pengelolaan seperti apa tadi? Oke, seperti tadi saya sudah bilang bahwa kita ada museum negeri, jadi dari kami itu pegawainya ASN, itu dari Brix ya, kontrak dengan ASN. Tapi kurang lebih dalam pengelolaan museum itu ada beberapa unsur. Ada yang namanya saya edukator, itu yang mengedukasi masyarakat gitu. Kemudian ada lagi namanya kurator, yang mengkurasi pameran dari museum ini. Terus yang ketiga ada juga konservasi, karena yang kita koleksi itu adalah benda yang membutuhkan teknik khusus, jadi kita membutuhkan tenaga konservator. Seperti itu. Lainnya ada banyak, ada pengelolaan koleksi, kemudian ada juga bidang promosi, ada publikasi, ada juga bagian media. Karena kan kita sekarang sudah bergerak di kita punya. Jadi kurang lebih itulah bagian-bagian dalam struktur organisasi museum. Bagaimana pengelolaan museum Fredericksburg ini seperti sistem lokasi, terus jam operasional dan juga tiketnya? Saya jawab dulu jam operasional. Jam operasional yang jelas kita hari Senin dan hari libur nasional itu kita tutup. Kemudian operasional kita otomatis di luar hari-hari itu. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 4. Jadi 8 sampai 16 jam. Jam 8 sampai pukul 16. Jadi 8 jam seperti itu. Untuk tiket kita itu mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kita tiket tidak kita tentukan sendiri, tapi ada landasan hukumnya diatur oleh pemerintah. Untuk kunjungan dewasa
pengunjung dewasa itu harga tiketnya 3.000, sementara kalau anak-anak itu 2.000. Nanti kalau rombongan ada potongan. Tapi itu semuanya diatur oleh peraturan kurang lebih gitu. Terus kemudian untuk promosi, kita ada bagian namanya publikasi. Dan kalau dulu bisa bisa disebut setelah adanya pandemi itu kita mulai beralih. Kalau dulu kita masih promosi secara konvensional kayak radio, TV seperti itu. Tapi pandemi itu kan mengubah tatanan hidup kita ya, termasuk manajemen dari museum itu tidak seperti ini. Kita lebih mengarah ke sekarang promosi dalam digital. Kita sekarang fokus banget ke media sosial kami gitu. Kita bikin konten, kita bikin bahan seperti itu. Karena itu kan yang bisa kita handle sendiri, di atasnya secara biaya jauh lebih murah daripada kita harus ke radio, ke koran ataupun ke televisi gitu. Dan memang orang juga beralih ya, sudah jarang sekali orang yang dari radio ke koran, sekarang kan lebih ke media sosial, dan kita pun ikuti. Untuk media sosialnya sendiri Midnight Credible itu pakai apa aja Kak? Kita punya semua, kita punya YouTube, kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya Instagram. Tapi memang fokus kita utamanya adalah Instagram. Kita juga punya TikTok ya, karena kita punya Instagram, kemudian kita juga di YouTube. Kurang lebih konsepnya di dua itu sih. Ini salah satu menarik sekali. Kalau kita punya kan Benteng itu biasanya punya namanya pameran temporer. Jadi kita punya pameran tetap yang bisa dikunjungi tadi. Kita juga di waktu-waktu tertentu jika event khusus kita bikin pameran. Nah, media sosial ini sangat membantu publikasi pameran kita. Dan menariknya itu kan kalau mainnya di media sosial itu virality ya. Yeah. Nah, jujur kami sendiri belum bisa memviralkan event kami. Kami justru dibantu sama netizen. Jadi kita ada beberapa kali pameran temporer itu ramai sekali, kunjungannya tinggi sekali. Itu karena FYP di TikTok. Seperti itu. Jadi kita, dan itu bukan, kan biasanya ada ya institusi pariwisata seperti itu yang kayak biar meningkatkan kunjungan kita gandeng influencer, kita bayar influencer seperti itu kan. Tapi itu enggak, itu benar-benar netizen yang datang, 2-3 akun yang datang merekam pameran tersebut, kemudian jadi FYP terus kunjungannya tinggi. Jadi kita merasa terbantu dengan adanya netizen yang kemudian datang buat konten, dan itu bisa menjadikan virality itu terjadi. Terkait tiket sendiri untuk warga negara asing itu harganya sama Kak? Oh beda, itu juga diatur 10.000. Kalau untuk kan tadi ada tutup hari Senin ya, ada alasan khusus Kak? Itu kita mengikuti standar museum internasional. Jadi museum internasional pun hari Senin tutup. Kemudian tutupnya itu buat apa? Itu untuk melakukan konservasi. Karena kita butuh waktu. Nggak mungkin kan kita dengan sangat terpaksa lah sekali, misalkan ini kondisinya mendesak, kita melakukan konservasi dini hari di kita ada gimana gitu. Itu karena terpaksa, misalnya ada kondisi khusus di mana patah harus dibenarkan segera seperti itu. Tapi perawatan rutinnya itu dilakukan di hari Senin. Ketika musim tutup, kunjungan tidak ada, itulah saatnya konservator kami itu bekerja. Jadi selanjutnya pasti kalau di museum kan ada peraturan sendiri ya Kak. Jadi ada peraturan apa saja yang diberlakukan untuk wisatawan di sini terkait larangan-larangannya seperti itu? Kita standar sih, kebetulan kita berbeda dengan misalnya Borobudur atau Prambanan yang memasuki ya. Ini kan public space aja gitu ya. Kita yang penting tidak coret-coret, tidak buang sampah sembarangan. Kita juga area bebas merokok, jadi kita punya spot khusus untuk yang melakukan merokok gitu, orang-orang yang merokok. Jadi aturannya hanya seperti itu sih, tidak melakukan vandalisme, ya seperti itu. Karena ini kan bangunan cagar budaya, itu kalau kamu merusak kan bisa terkena hukuman ya. Sudah ada undang-undangnya seperti itu, dilindungi oleh undang-undang cagar budaya.
Kemudian untuk fasilitasnya sendiri Kak, di sini tuh ada apa aja ya yang ditawarkan? Kurang lebih kalau fasilitas wisata ya toilet, kamar mandi seperti itu. Kita juga punya playground di depan, kita punya ruang AC, ruang menyusui seperti itu. Kita juga mulai melakukan digitalisasi, jadi di beberapa spot atau di beberapa pengenalan orang kami mulai masukkan teknologi seperti itu. Ya bergerak perlahan-lahan lah, karena musim ini kan bukan, bisa dibilang di Indonesia bukan sesuatu yang cepat untuk istilahnya lari mengejar perkembangan zaman tuh. Kita berusaha tapi ya mungkin tidak secepat mungkin tempat wisata yang hip yang dikelola oleh swasta itu pasti beda rasanya lah. Kita sangat berusaha mengejar apa yang namanya digitalisasi itu 4.0 itu. Kalau untuk pameran temporernya itu ada di hari-hari tertentu? Di hari-hari tertentu, karena kita kan musim sejarah, jadi otomatis ketika kita melakukan pameran temporer ini biasanya berkenaan dengan peristiwa misalnya ada serangan 1 Maret, kemudian ada hari musim internasional seperti itu. Ya selaras sama visi-misi kami ya. Kalau di Benteng Fredericksburg ini ada daya tampung wisatawannya nggak Kak? Kita kan areanya 2 hektar. Kita ada area indoor dan area outdoor. Jadi kurang lebih semaksimalnya sih. Karena kalau emang tempat wisata ini bukan yang sempit tertutup. Kita mungkin berbeda ya dengan tetangga kita, taman kita itu kan pasti ada kapasitasnya. Sementara kalau musim benteng karena dia lebar dan dia punya outdoor, indoor, dia punya halaman depan, halaman tengah. Jadi kita sih sejauh ini kapasitas tidak dilakukan, maksudnya limit kapasitas itu tidak dilakukan karena kita bisa menampung banyak orang seperti itu. Tapi ketika kita pandemi, kita memang berusaha mengikuti prokes gitu. Jadi waktu itu memang sempat ada batasan kunjungan dalam satu waktu tuh bolehnya ada di lokasi kami itu sekian orang. Durasi kunjungan segini menit seperti itu ada. Tapi karena berangsur-angsur sudah pulih, jadi ya kita kembali ke normal. Kalau untuk daya tampung sendiri kan tidak ada berarti ya Kak. Tapi pernah nggak ada over capacity itu pengunjung yang Sejauh ini sebanyak-banyaknya pengunjung masih bisa di-handle sih. Sekarang ini kan Indonesia masih dalam kondisi pemulihan pasca COVID-19. Untuk wisatawan sendiri ini ada nggak sih Kak kriteria tertentu seperti harus menunjukkan surat vaksin, minimal vaksin berapa dosis atau gimana? Kebetulan kita belum pernah seperti itu. Paling kita cek suhu, terus kemudian ada cuci tangan. Kita menyediakan fasilitas cuci tangan dan cek suhu itu wajib seperti itu sih kurang lebih. Dan wajib masker ya tentunya. Apakah ada pelanggaran Kak yang pernah terjadi? Pelanggaran dari itu apa? Pelanggaran kayak nggak pakai masker atau mungkin yang dianggap peraturannya itu gini ya tidak Oke. Biasanya sih dari kami kan kita punya aturan ya soal buat tempat wisata itu misalnya ada do's and don'ts-nya kan seperti itu. Nah kita sih memang ada dorongan yang seperti itu. Biasanya kita sediakan masker. Jadi di depan itu kalau tidak memakai masker biasanya kita mundur. Petugas keamanan kami juga biasanya menginformasikan gitu ya, memakai pengeras suara untuk mengingatkan kembali bahwa harus jaga jarak, kemudian harus memakai masker. Tapi sekarang karena orang juga sudah agak kendor ya. Jadi kita pun juga ya menyesuaikan kondisi saja sih kita juga sadar bahwa ketika kita menjadi tempat pariwisata itu kan yang paling terpenting itu adalah kenyamanan pengunjung ya. Jadi bagaimana kita tuh menjaga semuanya agar nyaman, selamat dan sehat gitu. Di kondisi pandemi 2 tahun kemarin kan pasti ada penurunan wisatawan ya Kak. Nah untuk sekarang ini apakah jumlah wisatawan itu udah membaik, sudah sama seperti sebelum pandemi atau malah lebih banyak dari sebelum pandemi?
Ya pasti lebih membaik. Bisa dibilang pertengahan tahun ini lah ya itu mulai banyak kunjungan dari luar kota. Seperti kalau dulu sih memang pandemi setelah agak-agak transfer baik itu awal-awal memang hanya wisatawan lokal ya, wisatawan Jogja, anak sekolah yang sini, terus kemudian orang Jogja yang sini, karena wisatawan dari luar kota kan masih sedikit ya waktu itu. Tapi kalau sekarang sudah mulai membaik, sudah lebih banyak wisatawan yang berasal dari luar kota, kemudian juga wisatawan asing juga mulai datang, meskipun memang kalau untuk wisatawan asing tidak seperti dulu. Biasanya kita peak seasonnya itu kan di akhir tahun. Kita punya 2 peak season sih, saya bilang di saat ini anak masuk sekolah. Itu kan biasanya ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nah itu puncak kunjungan dalam rombongan besar. Anak sekolah itu bisa satu sekolah sih semua seperti itu. Itu tahun ini sudah pada sekolah juga sudah offline ya. Jadi sudah mulai nih PLS berkunjung. Kemudian biasanya juga akhir tahun. Jadi saat libur panjang dan tahun baru itu kan biasanya Jogja aja rame sebetulnya, jadi otomatis kita juga rame. Nah ini akhir tahun ini kita amati dulu nih, akhir tahun ini apakah sama dari normal atau lebih atau masih belum seperti biasanya, itu baru kita bisa jawab di akhir tahun. Karena peak season kita biasanya yaitu tadi 2 tadi, ketika awal sekolah, masa sekolah, sama akhir tahun. Tapi untuk sejauh ini wisatawan didominasi masih warga lokal DIY atau lebih banyak yang luar DIY? Sekarang sudah combine sih, sudah campur antara orang luar dan orang. Mungkin kita juga dari pendataan kita tidak tahu pasti angkanya ya. Kalau kamu tanya wisatawan lokalnya berapa, wisatawan dari luar kotanya berapa, kita tidak tahu pasti. Karena kalau untuk tiket pengunjung itu tidak dibedakan ya, seperti itu. Paling saya bisa jawabnya lokal berapa sama wisatawan asing, karena memang beda tiket kurang lebih bedanya. Karena kita tidak melakukan pendataan dan atau bahkan gampangnya pembedaan harga itu enggak, jadi kita enggak tahu pastinya. Tapi kurang lebih kalau melalui observasi gitu ya, itu memang pendatang luar kota sudah mulai berdatangan. Kalau di sini kan ada event-event tertentu gitu ya Kak. Itu bentuknya apa saja ya Kak? Kita kan melakukan event itu pasti selaras dengan visi misi kami ya, karena kami kan sejarah, kita berusaha membantu pendidikan masyarakat, terutama bagian sejarah budaya seperti itu. Kita punya seperti tadi saya sudah sampaikan, ada pameran temporer, terus kita juga punya yang famous sih namanya Jelajah Malam. Itu melibatkan remaja-remaja gitu ya, anak muda ya, remaja-remaja untuk mencoba belajar tentang sejarah itu dalam bentuk lain. Kan kita sadar sejarah itu kalau cuma diceritakan hanya storytelling saja kan memang tidak semenarik jika itu di dalam bentuk lain yang combine sama games. Yang intinya unsur kesenangannya ada, itu biasanya yang menarik orang untuk join ke kegiatan. Jam ini masih seperti itu, di seputaran edukasi. Jadi bentuknya itu adakah paket wisata tertentu atau hanya seputar di benteng saja? Kita kebetulan belum punya paket wisata, jadi kita lebih ke event-event seperti ada di museum, ada petualangan travel, kemudian kita punya seminar kayak gitu. Jadi masih ya kata-kata musim sejarah, jadi putar-putarnya itu di bagian sejarahnya. Biasanya kalau event seperti itu kolaborasinya sama organisasi apa aja sih Kak? Kita kalau mengenai kolaborasi untuk bukan hanya untuk event ya, biasanya ya event dan juga menjalankan museum ini kita kan punya kerjasama sama dinas-dinas terkait, dinas pemerintah terkait, dinas kebudayaan, dinas pendidikan, dinas pariwisata seperti itu. Terus kita juga berkolaborasi dengan kampus-kampus kayak ISI, kan untuk pameran bercepat dibantu dengan mahasiswa ISI seperti itu. Kemudian kita juga
dibantu oleh komunitas-komunitas pecinta sejarah. Kemudian juga kita ini sih kita mulai bergerak itu untuk mengumpulkan volunteer. Kita punya tuh program voluntary gitu, jadi misalnya udah yang mahasiswa belum lulus itu apa sih yang kira-kira bisa dilakukan di museum yang mereka istilahnya dapat pengalaman tapi juga dapat bantuan. Nah, seperti itu kita biasanya magang kita jadi salah satu favorit anak magang seperti itu, karena kita kan bukan hanya wisata ya, kita punya maksudnya secara manajerial sebuah institusi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan pariwisata itu banyak sekali bagian-bagiannya. Jadi biasanya kita berkolaborasi dengan universitas-universitas untuk saling bantu, saling isi apa yang kita nggak punya, apa yang mereka bisa dapatkan dari kita. Buat volunteer bisa dong Kak dijelasin cara joinnya, siapa tahu teman-teman di luar sana berminat ikut nih. Ya, sejauh ini volunteer kami itu biasanya masih dalam kegiatan, jadi bukan kegiatan sehari-hari rutinitas pekerjaan di museum benteng, tapi kayak ada event tertentu, misalnya pameran itu kita mulai buka open dan itu bisa di website kami. Berarti bisa langsung cek Bisa, aja kalau mau magang, kalau mau volunteer biasanya langsung cek webnya museum. Nanti kita kasih webnya teman-teman. Biasanya ya. Terus Museum Benteng Fredericksburg ini udah punya sertifikasi CHSE belum sih Kak? Ya sudah, kita akui memang kita kurang fokus terhadap hal seperti itu. Biasanya CHS itu yang lebih cepat bergeraknya itu kan kayak hotel, restoran gitu. Kita mulai, jujur kita akui pandemi ini mengubah banyak hal, termasuk di masa pandemi juga kita konsep kemudian untuk mengejar sertifikasi dan di 2020 sih kita sudah sertifikasi. Jadi pandemi ini di satu sisi memang menurunkan tingkat kunjungan, banyak membuat kita lost ya, tapi ternyata kita juga found something yang berbeda ya. Kita semakin khusus kehadiran media sosial, kemudian kita juga ada sertifikasi CHSE, jadi standar-standar yang sebelumnya kita tidak concern terhadap hal itu tuh mulai kita perhatikan setelah ini. Oke, pandemi ini ada hikmahnya. Ada plus minusnya lah ya semua. Terus kalau dari kakak sendiri nih ada nggak sih Kak kayak hambatan-hambatan atau mungkin kesulitan dalam memanage museum ini? Museum itu kan sebenarnya berjalan di dua sisi. Di satu sisi dia destinasi pariwisata, tapi di sisi lain dia harus menitik beratkan pada edukasi. Jadi kayak misalkan lah berbeda dengan misal destinasi wisata macam apa itu atau Beverly Hills itu ya udah pasang-pasang aja tempat foto banyak orang datang selesai gitu. Tapi kalau kami kan harus reasonable, semua tindakan, semua event, semua bahkan naruh spot foto di mana dan itu instalasinya apa itu kan harus ada misinya, harus ada value-nya seperti itu. Nah itu yang kesulitan kami, bagaimana bukan kesulitannya, lebih ke kayak tantangan kami bagaimana kita tuh bisa mendatangkan kunjungan tapi di sisi lain itu juga tidak menghilangkan value kita sebagai sebuah museum sejarah gitu. Jadi kita ya gimana ya ibarat kata ya kita harus tantangannya ya di situ kita berdiri di rumah, jadi kita harus menyeimbangkan nih, bukan hanya sekedar mengejar kunjungan tapi juga kunjungan ini berarti orang ketika keluar itu bukan cuma dapat senang, tapi ada ilmu, ada perubahan perspektif bahkan yang dia dapat setelah berkunjung. Selama pengelolaan ini pernah ada konflik nggak Pak? Konflik sih ya, Konflik internal enggak sih.
Di setiap manajerial itu pasti ada namanya konflik. Bahkan di setiap buku manajemen itu ada namanya konflik. Itu tidak bisa kita hindarkan. Tapi masalahnya adalah bagaimana solusi dari konflik itu, penyelesaiannya seperti apa sehingga kita tuh bisa mengeluarkan yang terbaik untuk kita sendiri organisasi. Biasanya kita tuh kayak berdiskusi terus ketidakcocokan itu di kayak program apa ada pameran temanya apa ya gitu. Tapi kan itu intinya semuanya bisa diselesaikan ya bersama-sama dengan musyawarah menuju sepakat. Udah sih sejauh ini nggak ada. Ini staffnya di sini tuh banyak ya Kak? Iya banyak, kita ada ya kalau kan juga bagian pendidikan ada pengalaman dan lain sebagainya kurang lebih bisa. Bahkan gini menariknya gue itu punya prinsip seperti itu. Kebersihan itu hal yang penting. Salah satu orang yang bikin datang itu kan kenyamanan. Kalau sama jajaran itu kok males sih. Dan bagaimana kita menciptakan hal itu? Kita kalau menciptakan larangan itu pasti jangan melarang itu, tapi udah kayak gak zaman ya. Iya. Menaruh pasang jangan buang sampah di sini. Itu kan gak zaman. Jadi kita tuh berusaha menjaga kebersihan. Kenapa alasan kenapa klinis kebersihan banyak? Karena kita terus jaga kebersihan. Kalau tempatnya bersih, otomatis pengunjung itu mau buang sampahnya malu. Iya kan? Kalau udah berserakan ya udah kok ya sampahnya di sini gitu. Padahal nggak apa-apa kan. Tapi kalau stay clean, tidak ada sama sekali, semuanya rapi, otomatis kan orang juga segan gitu. Jadi terbentuk attitude untuk buang sampah itu pada depannya karena emang bersih kondisinya. Ya. Kalau untuk koleksinya sendiri asli atau replika sih Kak? Itu tergantung. Yang kita display itu ada beberapa yang replika, ada beberapa yang asli. Kita itu lihat kondisi dari bendanya. Benda koleksi itu kan pasti ada alasannya ya, di koleksi karena bersejarah. Jadi kalau misal itu sudah rentan dan sangat beresiko di display, itu biasanya kita tidak display di tata pameran. Tapi kadang-kala keluar itu di pameran temporer. Karena salah satu misi dari museum itu adalah melakukan perawatan, perlindungan. Jadi kalau misalkan kondisinya sudah tidak bagus, kalau kita paksakan berarti kan kita tidak melindungi. Artinya kita biasanya sih kurasi. Nah itu fungsinya kurator tadi, kurasi kira-kira barang mana yang bisa, koleksi mana sih yang bisa display, disajikan secara asli, atau kita bikin replikanya yang bisa kita replikanya saja seperti itu. Itu Kak, koleksi aslinya itu masih di sini atau ada di lain Kak? Kita punya macam-macam. Ada yang misal barang aslinya dari Museum Nasional, terus kita punya replikanya. Sebenarnya koleksi itu kan gini, mana sih yang lebih penting, koleksi atau cerita tentang koleksi tersebut? Ya kan? Koleksi itu yang memang harus dirawat, harus dirawat. Tapi ketika harga untuk berceritanya itu lebih, ya nggak masalah kalau di replikakan. Iya, disajikan itu replikanya. Kekuatannya kan bisa. Kalau perawatannya sendiri berarti itu harus orang khusus Kak? Iya, betul. Konservator kan tidak bisa sembarangan karena konservasi itu kan bukan cuma sikat-sikat, bukan cuma lap-lap kan. Ada koleksi-koleksi yang betul khusus. Misalnya katakan kayak buku biar awet, biar bisa tahan puluhan tahun, pasti kan ada cairan kimia, penyimpanan khusus, penyimpanan khusus. Jadi kita kelolanya seperti itu. Koleksi yang paling masterpiece ya? Iya, masterpiece gitu lah. Kita punya namanya punya Sutomo sih, tulisan kami Sutomo. Rata-rata koleksi kami itu mayoritas ya, sebagian besar itu di era perang gerilya. Kan perang gerilya terjadinya di Jogja. Iya, pasti ibu kota di Jogja. Dan perang itu terjadi di Jogja dan kawasan sekitar Jogja. Jadi kita banyak kumpulin itu di situ. Bahkan kalau kalian masuk ke Jurang Mata Pameran tempat kami itu
mayoritas ceritanya berkenaan dengan saat pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Jogja, seputaran peristiwa itu. Karena ceritanya banyak di situ, maka koleksi kami pun banyak. Pertanyaan terakhir nih ya, apa sih visi misi dari Museum Benteng Batu ini dan harapan ke depannya? Visi misi museum kami sudah jelas ya, karena kami itu adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Jadi memang kami itu hadir itu untuk memberikan support terhadap pendidikan masyarakat gitu. Mau anak sekolah, mau generasi muda, mau orang tua, mau mbah-mbah gitu. Sebenarnya itu ya kami itu berusaha menginformasikan gitu. Apa saja sih yang pernah terjadi di Jogja, sejarah bangsa Indonesia yang panjang ini juga terjadi di Jogja itu apa aja, seperti apa. Terus kemudian intinya adalah kita berusaha menghadirkan sejarah itu untuk mempertajam karakter kita, menambah kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, membuka mata masyarakat bahwa oh ternyata apa yang kita nikmati sekarang ini tuh bukan tiba-tiba hadir gitu. Ada orang-orang di sebelum kita itu yang melakukan perjuangan sehingga kita tuh bisa nikmatin kehidupan yang aman seperti ini gitu kan. Karena kalau di sosmed itu kayak ya gini deh hidup di Wakanda kan. Tapi apakah sadar gitu bahwa hidup kita tuh jauh lebih enak loh. Kita harus bayangin ya, kita zaman dulu tidur tiba-tiba ada Belanda datang nangkep kita, nangkep keluarga kita, itu kan tidak kita alami sekarang. Jadi bagaimana sih kita caranya bersyukur banyak-banyak bahwa kita tuh sekarang sudah di keadaan yang baik dan bukan hanya mengeluh gitu, tapi solusi apa sih yang bisa kita hadirkan gitu ke diri kita, ke masyarakat biar Indonesia itu lebih maju gitu. Mengedukasi ya Kak? Iya betul, mengedukasi melalui sejarah. Kan masa lalu itu bukan buat ditinggalkan, tapi buat refleksi gitu. Jadi target marketingnya itu semua pihak ya Pak? Enggak pihak lain? Kalau secara manajemen memang sebenarnya nggak boleh ya semua golongan itu jadikan pasar kan gitu. Target pasar itu kan nggak boleh ya, harus ada spesifik seperti itu. Tapi karena kita tuh kan organisasi non profit, jadi kita tuh berusaha menggandeng semua elemen masyarakat, semua pangsa pasar itu berusaha kita lain. Tapi memang kita kayak ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Lapis pertama kami itu sebenarnya memang masih anak-anak sekolah ya. Kalau SMA kan juga bukan anak-anak ya sebenarnya. Saya sama membagi anak sekolah karena itu yang masih bisa karena masih bisa dibentuk kan ya, nilai-nilai kepancasilaan, kecintaan terhadap negara itu masih bisa dibentuk di anak sekolah. Jadi memang target tindakan pertama kami itu memang anak sekolah. Selanjutnya barulah ke remaja, habis itu baru ke keluarga. Karena keluarga itu banyak, kemudian baru termasuk Udah sesuai sama ini ya Kak, tujuan edukasinya yang lebih diprioritaskan bisa dibilang anak SD, SMP, ya betul. Apa harapan kakak buat museum ini ke depannya? Checklist di 2023 mungkin? 2023 itu kita punya tantangan ya. Museum ini nanti ada barunya, namanya baru layanan umum, dimana bisa bilang kita menjadi lebih komersil seperti itu. Jadi peningkatan kunjungan itu pasti harapan kita untuk mengembangkan museum ini, karena tidak bisa dipungkiri museum itu berhasil tidaknya itu masih seputar tingkat kunjungan. Ya, jadi
kuantitas itu masih dijadikan sebagai patokan berhasil atau tidak. Bisa dibilang begitu. Jadi di 2023 karena kita sudah berubah, kita fokus ke peningkatan bendungan, jadi otomatis kita harus gitu ya menghadirkan fasilitas-fasilitas kebaruan, kemudian program-program yang menarik sehingga kami itu ke museum itu bukan hanya sekedar apa ya, kan tidak bisa dibedakan ini tuh banyak yang bilang karena letaknya strategis ya. Nah di 2023 terus perubahan kita di 2023 itu bagaimana tidak hanya sekedar strategis tapi menjadi sebuah tujuan utama. Tujuan utama tapi harus selaras nih sama visi-misi bahwa event itu tidak bisa katakanlah melakukan kegiatan itu tidak hanya sekedar mengumpulkan orang banyak, ada sponsorship yang banyak, tapi kita juga harus ya tentu harus ada value budaya, harus ada value budaya pendidikan. Maksudnya dengan destinasi wisata biasa kan nggak membangun ya, misalnya ngumpulin orang itu bikin konser, datangin artis banyak tank, itu pasti udah laku ya. Mau tiketnya 200.000 karena ada Tulus sama Raisa, terus sama siapa ya yang sekarang idol itulah. Nah itu pasti orang yang bayar 300.000 juga gitu ya. Tapi apa ada value-nya sih? Apa ada value-nya gitu? Kan seperti itu. Jadi tantangan itu bagaimana di satu sisi harus meningkatkan hubungan, tapi tidak bisa meninggalkan akar kami, pendidikan, sejarah, budaya kami. Nah itu sih ya PR kedepannya. Ya udah Kak, terima kasih banyak sudah bersedia jadi narasumber kami pagi hari ini. Kami juga mendoakan semoga visi misi yang Kakak mau bangun di tahun depan terlaksana dengan baik, sukses, ya, lancar lah pokoknya ya. Hasil menyelesaikan hambatan. Amin. Sukses. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lagi lebih banyak tentang Museum Benteng Frederik, bisa ke media sosial nanti kami sertakan di bawah box ya. follow IG-nya, follow TikTok-nya ya teman-teman. YouTube juga ada, web juga bisa. Pokoknya di sini menarik banget dan wajib banget dikepoin kalau kalian ke Jogja. Apalagi orang Jogja, masa orang Jogja nggak tahu sejarahnya sendiri, iya kan? Ya sekian dari kami, terima kasih ya Kak. Sampai jumpa teman-teman. Salam museum. Nah, sangat menarik sekali bukan pengelolaan dari Benteng Frederik ini? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut dan lebih banyak tentang Benteng Frederik, kalian harus banget langsung ke sini. Lokasinya strategis, ada di mana Ola? Ada di ruas jalan Malioboro, dekat titik 0 km Yogyakarta. Asik kan? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.